Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi kembali lagi bersama tim Padepokan Lokajaya. Pada kali ini kita ingin membahas terkait dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit dalam ramalan Jayabaya bait 173. Apa maksud dan tujuan petunjuk daripada Prabu Joyoboyo mengenai sosok sang pinilih, sosok sang pemimpin akhir zaman yang akan membawa perubahan, membawa suatu keadilan bagi kita semua. Tentunya Satrio Piningit ini, kalau kita melihat dari beberapa sumber-sumber ramalan, baik dari Prabu Joyoboyo maupun Siliwangi atau Prabu Siliwangi ini, yang mengarah kepada salah satu sosok yang akan mampu membawa perubahan, yang akan mampu membawa suatu keadilan, yang tentunya ketika keadilan sudah tidak ada lagi di Nusantara ini. Siapa bilang bahwa Satrio Piningit sejati atau Piningit asli tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dirinya adalah Satrio Piningit? Jadi Satrio Piningit ini sesungguhnya tahu bahwasanya dirinya adalah Satrio Piningit. Hakul yakin tahu beliau adalah Satrio Piningit. Ya, bagaimana kita tidak tahu jati diri kita? Apalagi ini adalah manusia utusan yang pasti sangat tahu lah. Sangat tahu, sangat yakin bahwasanya dirinya adalah sang utusan, yaitu Satrio Piningit. Mengetahui dan tidak menyadari, ya, artinya Satrio Piningit ini menyadari dan mengetahui bahwasanya dirinya adalah Satrio Piningit. Hanya kata-kata orang saja yang, atau menurut orang-orang yang saat ini Satrio Piningit tidak tahu jati dirinya, itu tidak pas ya. Tetapi yang sangat pas adalah Satrio Piningit ini sudah mengetahui jati dirinya adalah sosok yang terpilih. Hanya Satrio Piningit sendiri yang bisa menjelaskan arti ramalan Jangka Jayabaya. Jadi Satrio Piningit ini yang asli, dengan ciri-ciri yang asli, itu mampu mengetahui maksud dan tujuan daripada ramalan Jayabaya bait ke-173. Ya siki iki kang bisa paring pituduh marang jarwane jangka kalaning sun, tan kena den abusi merga bisa manjing jroning ngati. Ini isi ramalan daripada Prabu Jayabaya. Kalau kita bahasa Indonesia kan, ya, ia hanya yang satu ini yang bisa menjelaskan arti dari ramalan Jangka Jayabaya. Tidak bisa dibohongi karena bisa membaca maksud hati, ya. Jadi Satrio Piningit ini sangat mengetahui isi daripada maksud di dalam ramalan Prabu Joyoboyo, ya. Ia hanya yang satu ini ya, kalau diartikan bahasa Indonesianya, ia hanya yang satu ini yang bisa menjelaskan arti dari ramalan Jangka Jayabaya dan tidak bisa dibohongi karena bisa membaca maksud hati Jangka Jayabaya bait 173. Jadi sudah sangat jelas ya. Ketika Satrio Piningit itu tidak bisa untuk diapusi atau dibohongi. Ketika dibohongi, ya, walaupun Satrio Piningit ini ada merasa ganjal atau tahu, Satrio Piningit itu akan pura-pura tidak tahu bahwasanya itu Imam Al-Mahdi palsu, ya.
Imam Mahdi palsu, si Ompong seumpamanya. Sebenarnya Satrio Piningit itu tahu, ya, tahu ketika si Ompong ini mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Tetapi Satrio Piningit ini pura-pura tidak tahu supaya sampai mana si Ompong ini berjalan, sampai mana si Ompong ini bertahan dalam pengakuan yang akan menyesatkan. Ini ibaratkan seperti itu ya. Nih, sehingga Satrio Piningit ini, ketika Satrio Piningit ini tidak melakukan apapun, ketika itulah nanti pasti akan ada suatu kejadian yang sangat misterius yang menimpa si pembohong itu. Ini pasti ini. SP sejati lebih tahu daripada yang kalian-kalian tahu. Ya tentunya. Jadi para spiritual, para dukun, para penerawang ini hanya sedikit mengetahui saja terkait dengan jati diri daripada Satrio Piningit. Satrio Piningit sejati hanya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saja, umat atau pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Seorang sederhana saja, manusia biasa yang bukan siapa-siapa, dan biarlah Satrio Piningit sejati hanya menjadi terpingit menjadi kesatria. Tentunya Satrio Piningit ini tidak perlu untuk minta pengakuan, tidak perlu minta penghormatan, tidak. Karena Satrio Piningit itu tahu jati dirinya sendiri, bahwasanya dirinya adalah utusan, itu sudah tahu. Menurut daripada beberapa spiritual juga mengatakan seperti itu. Ya. Ya karena gak akan ada, karena Satrio Piningit itu sangat menghindari suatu perdebatan, mau diakui ya monggo, nggak diakui ya monggo, karena Satrio Piningit itu memang sudah tahu jati diri daripada bahwasanya dirinya adalah suatu utusan. Istilahnya maling ngaku maling itu tidak ada. Terus Satrio Piningit itu keluar menyiarkan ke sana ke sini, meminta pengakuan, ya. Bukan meminta pengakuan, tetapi Satrio Piningit ini mengatakan, seumpamanya aku loh Satrio Piningit seumpamanya. Karena dengan bukti-bukti seperti ini, mungkin bukti secara silsilahnya keturunan raja, karena keyakinan sebagai DNA Satrio Piningit ini yang memang asli keturunan raja. Ya. Jayabaya juga menjelaskan marga wedi kapiyak wadine, bahasa Indonesianya ya kita lihat, sebab takut terbongkar jati dirinya mereka. Jangka Jayabaya bait ke 141. Jadi Satrio Piningit itu selalu menyembunyikan identitasnya. Ini di dalam ramalan Jayabaya karena takut terbongkar identitas daripada Satrio Piningit ini. Ya. Satrio Piningit ini menyembunyikan jati dirinya itu pasti ada sebab musababnya. Karena Satrio Piningit ini bukan hanya orang-orang yang tidak sejalan, tetapi Satrio Piningit ini memang ibaratkan buronan intel ya, intelijen dunia mungkin. Karena ketika Satrio Piningit ini memang sang pembawa kebenaran, pembawa keadilan, tentunya Satrio Piningit ini menyembunyikan jati dirinya. Walaupun Satrio Piningit itu sebenarnya sudah tahu jati dirinya. Satrio Piningit mengurusi Sabdo Palon beserta pasukannya sudah dinubuatkan dalam Sumpah 500 tahun Majapahit. Sumpahnya pasti sudah tahu kan tentang sumpah daripada Sabdo Palon ini terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini juga dipimpin ya
Karena siapa gurunya Satrio Piningit ini ya? Berapa banyak gurunya, di mana gurunya, kapan bergurunya? Ya, jadi kesaktian daripada Satrio Piningit ini itu sumbernya dari mana? Ya. Itu juga sangat, pertama ia adalah jalan hidupnya sendiri yang harus ia taah dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Guru keduanya adalah alam semesta yang mengajarkan tentang ketetapan dan kepastian ilahi, segala hukum induk sebab akibat, segala kisah kasih sayang yang turut melebur dalam kemusnahan untuk tetap berproses dalam kelangsungan atau keberhentian. Guru daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang ketiga adalah yang tak sama dengan manusia lainnya, yang tak sembarangan terkoneksi dengan manusia biasa. Mereka ialah para pemomong sejati, mereka ialah para raja dan ratu Nusantara. Mereka lah para penguasa goib yang diizinkan bersamanya. Itu adalah guru daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Mereka lah para dewa dan dewi dari Kahyangan. Mereka lah para malaikat pendampingnya yang tak sama dengan manusia umumnya. Mereka lah para Nabiullah. Mereka lah para waliullah hadir mengisi dan mengejar kepadanya melalui batin dan pikirannya, sehingga mimpinya, bisikannya kuat dari batinnya. Itulah guru-guru daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, jadi sudah sangat jelas ya para sahabat semuanya. Jati diri Satrio Piningit sudah tahu bahwasanya Satrio Piningit ini sudah tahu bahwasanya dirinya adalah sang utusan. Ya, itu. Ketika Satrio Piningit ini memiliki beberapa guru alam, ya, guru kehidupan, perjalanan hidup yang menjadikan sumber-sumber keilmuan, keadilan yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, itu adalah guru kehidupan Satrio Piningit ini. Itu ya para sahabat semuanya, mengenai Satrio Piningit. Dengan sesungguhnya Satrio Piningit ini sudah mengetahui jati dirinya, dan tentunya Satrio Piningit itu tidak mengeluarkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Satrio Piningit karena takut ketahuan, ya. Yang artinya ketika takut ketahuan, wedi yang diwenangi ya, atau takut kalau diketahui. Karena tentunya musuh Satrio Piningit itu sangat luar biasa, kuatnya, banyaknya. Ya. Apalagi Satrio Piningit itu tidak mudah untuk mengaku kepada 1, 2, 3 atau orang, semua orang. Satrio Piningit itu mengaku kepada orang-orang yang dipercayainya, orang-orang yang sepemikiran, dan tentunya orang-orang yang memang merasakan bahwasanya dirinya adalah SP. Ya, ketika Satrio Piningit ini sudah sangat percaya dengan seseorang, yakin dengan seseorang, barulah beliau ini akan mengaku bahwasanya dirinya adalah Satrio Piningit itu. Itu ya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai jati diri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Apalagi dengan guru-guru Satrio Piningit yang sudah jelas guru kehidupan daripada pembimbing daripada Satrio Piningit. Itu ya para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.